Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vlogger Dadakan dalam segmen podcast Dadakan Horor. Malam ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya saat bekerja di suatu gedung di Jakarta dan saat dia liburan ke Pulau Bali. Sebelum kita perkenalkan narasumbernya, silakan like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Langsung saja kita perkenalkan narasumber pada malam ini. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Dengan Bang siapa? Ridwan. Bang Ridwan. Ya. Menurut informasi ingin menceritakan tentang kejadian apa, Bang? Ya, saya ada beberapa mengalami kejadian ya dalam hal mistis. Itu yang pertama waktu saya kerja dulu di suatu gedung di daerah Jakarta dan waktu saya jalan-jalan ke Bali. Oh gitu. Ya. Oke, bisa diceritain nggak, Bang? Sedikit aja tentang poin-poinnya gitu. Ya, jadi kalau waktu yang saya kerja di Jakarta itu banyak ya sebenarnya kejadiannya. Salah satunya itu kayak dengar suara orang nangis, terus di toilet saya ngeliat sosok yang sangat menyeramkan. Nah, kalau yang di Bali itu saya lihat ada yang hantu senat yang kukunya panjang, lidah panjang tuh, leak ya orang sana bilang. Ya, jadi awalnya itu kan dulu saya pernah kerja ya di daerah Jakarta Pusat, itu tepatnya di gedung City Walk ya, City Walk Sudirman. Nah, di situ memang kalau pagi itu tuh atau pada saat aktivitas mallnya kelihatan itu kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi itu suasana yang tadinya ramai itu berubah mencekam kalau udah jam 10 ke atas. Di sana tuh jadi namanya gedung sebesar seluas itu ya, yang tadinya banyak orang jadi nggak banyak orang, sepi ya, tiba-tiba sepi gitu kan, tiba-tiba sepi. Nah, kebetulan waktu itu saya masuk malam itu jam 11. Saya masuk malam jam 11, itu pulang jam 7 pagi. Biasanya itu memang saya tuh ada 2 penempatan kalau masuk malam, ada di daerah Kedoya sama di City Walk. Nah, saya biasanya di penempatan itu di daerah Kedoya biasanya. Karena yang di City Walk ini lagi kurang orang, nah akhirnya jadi saya dipindah ke yang side City Walk gitu. Nah, pas pertama kali di situ kan saya nggak tahu ya gimana ceritanya anak-anak di sana gitu kan. Kalau malam mau kencing, soalnya kalau mau buang air kecil gitu atau mau BAB kalau malam itu kita dari lantai 5 ya. Dari lantai 5 itu turun dulu tuh ke bawah. Soalnya kalau lantai atas memang ada, cuma jalannya agak jauh karena kan kantor saya itu dekat lift. Jadi lebih enak turun ke bawah di lantai 3. Nah, dari dekat lift itu nggak jauh ada toilet gitu kan. Nah, pas lagi jaga malam yang pertama di sana, itu saya saya tuh kalau jaga malam itu biasanya kan ada bertiga orang gitu ya kan, cuma bertiga orang doang. Nah, yang 3 orang ini nih kita tuh kalau shift malam ganti-gantian tidurnya. Jadi supaya kita tuh enggak bener-bener melek banget ya, manusiawi gitu kalau ngantuk gitu kan. Apalagi kan kalau jaga malam kita sebenarnya cuma jagain ruangan doang gitu, jaga telepon gitu kan. Jarang orang yang nelpon malam-malam gitu. Nah, itu tuh jadi ganti-gantian tidurnya. Jadi 2 orang tidur, 1 standby. Jadi kalau ada telepon masuk nih, customer telepon masuk, nah kita tinggal bangunin gitu. Nah, ini pas saya lagi jaga sendiri, itu kalau nggak salah sekitar jam 1 atau jam setengah 2-an lah.
Nah, kan yang lain pada tidur, saya mah asik aja sendiri gitu kan, main HP, main game gitu kan. Nah, terus pas saya lagi asik-asik lagi main handphone, tiba-tiba kayak ada kedengeran suara orang ngetik. Padahal di situ kan memang ada beberapa rows kan, ada komputer, ada meja, ada beberapa row gitu kan. Nah, yang saya tempatin ini yang di tengah-tengah bertiga. Mereka berdua tuh tidur. Jadi bangku di apa namanya? Disusun tiga, nah mereka tidur telentang dah semuanya di situ tuh. Nah, jadi saya melek sendirian. Itu tuh saya kayak dengar di ruangan pojok itu kayak ada orang ngetik, gimana sih suaranya? Itu semacam di kantor gitu ya? Ya, di dalam kantor. Kayak ada orang ngetik gitu kan. Nah, awalnya saya nggak saya hirauin, soalnya kan saya ini orangnya positive thinking ya. Jadi kalau saya ngerasain sesuatu paling angin atau paling apa gitu untuk ngilangin rasa takut dan apa. Karena kan memang saya baru pertama kali juga di situ kan. Lama-lama itu makin kenceng suara ketikannya. Kayak gimana sih? Kayak sebenarnya kan kalau mesin tik kalau komputer tuh tinggal kita gini doang kan dia kedengeran. Lama-lama kenceng dia. Tuk 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 gitu kan. Akhirnya saya taruh handphone saya beraniin buat ngelihat berdiri saya kan. Set. Saya lihat nggak ada apa-apaan gitu kan. Posisi gelap itu, biasanya kan kalau memang udah mulai malam kan semua lampu dimatiin, cuma ada lampu di ruang sebelah doang tuh yang nyala satu. Saya lihat nggak ada apa-apaan. Terus saya lihat juga, saya datengin tuh, bener saya datengin. Komputernya pun mati. Nih, suara apaan itu ya? Apa dari kantor sebelah? Soalnya di gedung City Walk itu kan memang ada banyak juga ruangan yang apa namanya kantor yang masuk malam, kayak kontak senternya KFC, McD itu di situ, polisi, terus Garuda di situ juga sama. Ada yang masuk malam juga. Nah, terus akhirnya paling suara apaan gitu kan. Ketika saya duduk dan saya baru ambil handphone lagi, itu bunyi lagi. Wah, ini jangan-jangan ada yang mau kenalan nih gitu kan. Saya bilang gitu kan. Waktu itu kejadiannya jam? Itu sekitar jam 1 atau setengah 2 gitu. 1:30 malam ya? Malam. Nah, tuh akhirnya saya pas dengar suara itu, saya langsung refleks tiba-tiba berdiri ya kan buat mastiin. Nah, ketika saya berdiri, itu bangku kayak ada orang bekas duduk kan, kalau bangku kantor tuh bisa muter ya. Iya kan, ada sandarannya gitu bisa muter. Itu tiba-tiba muter. Ser. Wah, langsung saya bangunin teman saya kan. John, bangun John gitu kan. Nah, mereka berdua akhirnya bangun kaget kan. Kenapa sih? Gue baru tidur juga gitu kan. Langsung saya ceritain apa yang saya alamin gitu kan. Nah, baru dah tuh diceritain semuanya. Akhirnya kita semua sampai pagi tuh nggak ada yang tidur. Karena apa namanya cerita tentang daerah situ, karena kan saya baru pertama kali kan, akhirnya diceritain. Jadi belum lama di situ ada anak kontak center lain tuh, dia hamil di luar nikah. Cuma karena memang orangnya tuh pakai bajunya besar-besar ya, panjang gitu kan. Bahkan temannya sendiri nggak tahu kalau ternyata tuh dia lagi mengandung.